Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik? Saya doakan kalian semua selalu dalam kondisi yang baik, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat undangan digital berbasis online dengan menggunakan tools yang sangat mudah, familiar dengan kita, yaitu PowerPoint. Nah, nanti undangan digital berbasis online yang saya maksud itu akan seperti ini. Nah, ini berupa link seperti ini. Jadi dia ada di internet. Nanti kita buka linknya. Dia akan langsung otomatis masuk ke sebuah URL di internet dan akan muncul undangannya seperti ini. Nah, ini undangannya. Dia ada soundnya juga, keren sekali. Dan dia ini mobile friendly, jadi memang didesain khusus untuk handphone. Bisa langsung dibuka, bisa digeser-geser seperti ini. Semua informasinya ada di sini. Dan bahkan juga dia memiliki beberapa fitur yang tidak bisa dilakukan di undangan cetak. Seperti contoh ini ada tombol save the date. Kalau kita klik, dia akan langsung otomatis ngelink ke Google Calendar kita untuk dibuatkan acaranya supaya sebagai reminder untuk kita. Nah, seperti ini, keren sekali. Lalu juga kita bisa dapatkan denahnya. Sama seperti kalau di undangan cetak kita bisa taruh maps dengan QR code, nanti bisa di scan langsung otomatis ngelink ke direction di Google Maps-nya. Tapi kalau ini enaknya kita bisa langsung klik tanpa harus nge-scan, enak kan? Jadi tinggal klik, arahkan saya ke Google Maps, langsung dia arahkan sesuai dengan posisi saya saat ini ke lokasinya, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Undangan digital berbasis online ini kita buat menggunakan Google Slide. Google Slide itu adalah aplikasi PowerPoint versinya Google. Jadi aplikasi seperti Microsoft PowerPoint, tapi dia punya Google dan bisa diakses secara gratis tanpa kita harus beli, tanpa kita harus mengeluarkan biaya, dan tanpa harus melakukan instalasi di PC kita karena bisa diakses secara online. Nah, untuk membuat undangan digital berbasis online ini dengan menggunakan Google Slide, pertama kita masuk ke Google Drive dulu. Nanti waktu sudah masuk di Google Drive-nya, kita bisa langsung klik New, lalu pilih Google Slide. Nah, pertama kita harus menyesuaikan ukuran dari slide yang akan kita buat. Kita bisa masuk ke File, lalu pilih Page Setup. Nah, Page Setup ini kita pilih Custom. Kita masukkan cm ya ininya. Ukurannya ini 20,32 sama panjangnya 34,03. Ini adalah standar atau bukan standar sih, ini adalah ukuran yang sesuai dengan ukuran di screen mobile kita. Jadi menggunakan aspek rasio yang ada di mobile phone seperti itu. Nah, kita pilih aja layoutnya, kita pilih yang blank aja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita langsung masukkan apa namanya backgroundnya. Jadi kita bisa langsung masukkan backgroundnya. Nah, untuk backgroundnya kita bisa langsung cari aja di Google. Kita contoh cari floral background, misalkan seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihannya. Kita pilih aja yang dari PNG3 karena PNG3 kebanyakan free ya. Oke, ini ada banyak sekali pilihannya. Kita coba cari yang sesuai dengan yang mau kita buat. Saya mau yang agak simple, tidak terlalu banyak warna. Oke, contoh kita bisa menggunakan ini, yang gold poster ini mungkin. Nah, kita enaknya kalau kita pakai Google Slide, kita nggak perlu download gambarnya ini, kita bisa langsung tarik ke sini. Gini. Nah, gini enak kan? Jadi kita nggak perlu repot-repot tuh download filenya terus harus di ini kan, nggak perlu lagi. Kalau misalkan di PowerPoint yang Microsoft
yang diinstal di PC kita harus download terus kita masukkan, nggak bisa di drag and drop seperti itu. Oke, kita crop sesuai dengan ukuran dokumennya ini misalkan. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan beberapa foto untuk mempermanis undangan kita. Kita cari aja di Unsplash. Ini adalah kumpulan foto-foto yang free, bisa kita gunakan untuk buat undangan ini. Misalkan kita cari yang bertema wedding seperti ini. Oke, nah kita bisa gunakan yang ini ya, ini cukup bagus. Oke, kita coba cari lagi wedding, kita pilih yang ini. Nah, kita tinggal tarik aja ke sini. Oke, sudah jadi. Nah, ini nggak usah repot-repot lagi. Nah, kita bisa kasih efek tambahan supaya mempermanis ininya. Kita kasih format option, lalu kita kasih reflection. Nah, reflection seperti ini. Ini ada jarak, kita bisa hilangkan jaraknya. Distance-nya kita kasih 0 seperti ini. Nah, ini kan warnanya kurang match. Kita yang belakang kita bisa recolor, kita kasih warna putih aja, atau mungkin begini aja. Terus kita kasih adjustment transparan agak biar agak nah seperti ini aja mungkin. Oke, ini kita juga coba tambah brightness-nya supaya lebih match dengan backgroundnya yang putih itu. Kita tambahkan gini, kita agak pudarkan seperti ini misalkan. Ini sudah cukup bagus menurut saya. Kita bisa langsung tambahkan teks di sini. Misalkan kita tambahkan nama mempelainya, misalkan namanya siapa, John, misalkan seperti ini. Oke, kita besarkan fontnya, kita langsung aja pakai ukuran 72. Sorry, salah, John, seperti ini. Nah, di Google Slide ini dia juga sudah ada font-font yang tersedia di Google Font. Jadi ini ada banyak sekali pilihan fontnya. Yang biasanya saya gunakan itu adalah Grid Vibes. Mana Grid Vibes? Oke, kita tambahkan more font. Kita bisa tambahkan beberapa font yang ada di Google Font. Tambahkan Grid Vibes. Ini adalah font yang biasanya dipakai di undangan-undangan. Nah, nanti seperti ini sepertinya. Misalkan John ini menikah dengan siapa enaknya ya? Ini agak kurang besar dikit lah. Kasih aja 96 misalkan. Nah, ini kan besar. Si John ini misalkan kita menikahkan dengan Ana misalkan, Ana atau Helen aja. Tapi jangan Helen lah. Rose. Nah, ini tepat nih. Rose, John and Rose. Nah, ini misalkan. Oke, kita tambahkan satu teks lagi di tengah-tengah. Simbol ampersand, simbol dan. Kita 96. Kita kasih Grid Vibes. Kita kecilkan aja di sini, kita kasih rata tengah ini. Oke, kita taruh di tengah sini misalkan seperti itu. Agak kurang ke kiri sedikit. Oke, ini agak kurang pudar ya. Oke, saya pudarkan lagi. Nah, segini kan pas enak ini. Oke, John and Rose kita kasih sini, terus kita kasih tanggal pernikahannya. Misalkan tanggal berapa teman-teman nanya. Oke, kita buat tanggal 23 Juni 2020 bulan depan. Semoga COVID sudah selesai bulan depan. Oke, kita kasih Georgia aja untuk fontnya. Kita kasih 72 kebesaran, kita kasih 48. Oke, ini sudah cukup mungkin. Ini kita rata tengah supaya rapi, rata tengah.
Nah, ini kita bisa klik kanan, kita center on page horizontally. Nah, dia rata tengah secara horizontal, tengah-tengah ini ke atasan sedikit. Oke, kita tambahkan lokasinya, dia menikah di mana, misalkan di sini Geraha Kartika Ballroom. Ini kita kayaknya kebesaran fontnya ini, kasih aja 30 misalkan 30. Nah, 30 ininya kita scrollkan ke kiri dan kanan. Oke, ini Kartika Graha Ballroom ini ada di Surabaya, misalkan seperti ini. 23 Juni 2020 di Graha Kartika Ballroom. Oke, fontnya mungkin kita bisa agak apa namanya, renggangkan supaya nggak terlalu apa namanya, ke gimana caranya ya. Bukan ini inden, bukan inden, harusnya sih ini. Oh, bukan, spacing, mana spacing namanya, spacing, size and rotation, reflection, bukan di sini. Nah, ini maksud saya, space-nya kita 1,5. Nah, gini besaran 1,5. Kita kasih spacingnya, misalkan custom spacing kita kasih 1,3 katakanlah itu ya. Oke lah, nggak apa-apa, ini aja. Nah, seperti ini kita tambahi, agak kurang naik semuanya, ini naikkan dikit nggak apa-apa, gini. Oke, kita tambahkan kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah undangan pernikahan. Tambahkan di sini undangan pernikahan. Oke, kita kasih fontnya ukuran 36 mungkin. Kita rata tengah. Seperti ini, kita rata tengah. Oke, terus kita center on page horizontal. Nah, ini supaya bener-bener dia ratanya pas di tengah, kita fullkan aja seluruh dokumennya, nggak apa-apa. Ini, nah, fontnya supaya lebih menarik kita kasih grid vibes juga, ukurannya agak lebih besar sedikit, mungkin kasih 60, jangan 60 lah, 50 lah. Oke, tengah-tengah ini. Nah, kita bisa tambahkan misalkan icon apa ya, supaya lebih mempercantik, kita akan tambahkan icon ini panda, kenapa guling-guling ya. Kita cari coba di flat icon. Nah, kita coba cari icon ornamennya, kita cari apa ya? leaf ornament dadaunan. Nah, kita cari yang mana ya yang cocok ya. Nah, ini cocok mungkin. Oke, kita cari cocok ini, kita tarik ke sini, kita akan unable to create some image. Oke, ini soalnya formatnya dia itu SVG, jadi kalau SVG nggak diterima sama Google Stats. Oke, nggak apa-apa, kita download aja PNG-nya pakai cara manual, nggak apa-apa. Oke, kita ada download di sini. Oke, di sini sudah flower, kita masukkan di sini. Oke, nggak apa-apa, pakai cara manual saja. Kita taruh di sini, misalkan kecil aja teman-teman, nggak usah besar-besar. Nah, di sini. Nah, ya nggak apa-apa, di sini lah. Oke, kita kasih lagi, kita paste sebelah kanannya, kita apa ya namanya, format option, size and rotation, kita flip ke horizontal supaya ke mirror dia seperti ini. Nah, di sini ini rasanya oke sih sudah. Nah, ini oke, ini aja, kurang sedikit. Nah, ini aja. Oke, selanjutnya kita kasih teks lagi, isiannya adalah swipe
swipe apa ya, swipe ke kanan, swipe right, kasih ini for detail, kita kasih informasi untuk mereka swipe ke kanan supaya melihat informasi detailnya. Kita kasih 24, kita kasih Georgia, kita rata tengah. Oke, sudah, kita kasih kita center on page horizontally. Oke, kita taruh di sebelah sini, ini kurang F for detail seperti ini teman-teman. Nah, udah. Oke, kita lanjut buat halaman kedua. Kita new slide, kita pilih template-nya yang blank, sama kita ambil backgroundnya yang ini. Kita ambil backgroundnya ini, kita masukkan di sini red. Oke, namanya ini John, ini kita masukkan juga di sini. Oke, saya juga males soalnya ngetik lagi, taruh di tengah. Nah, ini biasanya kita punya di ini halaman kedua ini biasanya body undangannya ya, informasi detail undangannya. Biasanya ada kata-katanya, ada kata-kata pembukanya lah situ. Kita cari aja di Google, kata-kata undangan pernikahan. Oke, yang mana ini, banyak sekali. Ini aja ya, yang sudah pernah saya buka. Oke, wah ini banyak sekali. Yang biasa aja lah, yang standar ini aja, yang simple aja, dengan memohon ridho Allah dan bla bla bla. Oke ya, kita masukkan di sini yang simple aja, kita pilih fontnya Georgia. Nah, ini saya ini menurut pribadi saya ya, pendapat saya pribadi, saya itu kalau membuat desain itu tidak terlalu banyak menggunakan font. Jadi fontnya saya cuma biasanya maksimal 2. Kenapa? Supaya tidak banyak distraksinya, jadi orang bacanya tuh nggak bingung gitu. Jadi saya cuma, kalau misalkan di sini kan saya cuma punya 2 font, Georgia sama Grid Vibes, ya sudah, saya pakai 2 font itu aja, karena saya nggak mau terlalu banyak distraksi, orang jadinya bacanya bingung juga nih takutnya. Kita taruh di sini center of page. Oke, kecilin dikit fontnya, 20 21. Oke, sini Putri kami, atau 20 ya, 20 gitu ya. Nah, 20. Oke. Taruh di sini misalkan putra putri kami John and Rose. Ini harusnya namanya bukan John ya, harusnya Jack, karena yang cocok dengan Rose adalah Jack and Rose, seperti film di Titanic. Tapi nggak apa-apa, saya juga tidak kenal John siapa, saya nggak punya teman namanya John, tidak masalah. John, nikahkan John dengan Rose. Terus biasanya ini tengah-tengah ini ada ini enggak, ini ada putri ke atau putra ke, nah, gitu. Biasanya ada informasi seperti itu. Nah, kita taruh di bawahnya namanya John ya. Biasanya gini, putra ke dari gitu, ke berapa, putra pertama gitu, ke pertama, terus nama bapaknya, bapak Joseph misalkan gitu. Terus biasanya di sini nama tempat tinggalnya dia Surabaya ini misalkan. Kita kasih Georgia lagi, kita kalau ini kita rata kanan, fontnya kita besarkan, katakanlah kita kasih 30 besaran, 24 mungkin ini. Oke, putra pertama bapak Joseph. Nah, kita taruh di sini, ini putra pertama bapak Joseph, Surabaya. Oke, selanjutnya kita kasihkan untuk yang Rose, kita taruh nama bapaknya Rose, nama panjangnya ternyata Rusdianto. Jack menikah, John menikah dengan Rusdianto, bukan Rusiana tapi Rusdianto. Putri
kita kasih putri kedua gitu aja ya, putri kedua bapak siapa nih ya, bapak Joseph Joko, Joseph dan Joko. Taruh, kita kasih kota Kediri aja, kita kasih tengah-tengahnya, di sini kita kasih divider, garis. Kita tekan tombol shift supaya dia gerak-gerak. Oke, gini. Oke, kita kasih tebalan sedikit. Nah, teman-teman, saya juga mau cerita kenapa kok harus menggunakan undangan digital, terutama undangan digital berbasis online ya. Karena gini teman-teman, undangan itu adalah hal yang tidak murah, perlu dipahami itu. Undangan itu nggak murah. Jadi undangan cetak itu, kalian kalau menyetak undangan itu yang biasa-biasa aja, harganya itu paling murah tuh 2000, itu pun soft cover ya, bukan yang hard cover. Yang soft cover itu harganya bisa sampai 5.000, 2.000 sampai 5.000 tergantung dari ukuran dan kuantitas yang kalian cetak itu berapa. Nah, kalau yang hardcover yang tebel itu, yang ada kartonnya, itu ada lapisan kartonnya, itu lebih mahal lagi. Itu paling murah paling 7.000 itu. 7.000 sampai 20.000 itu ada yang 20.000. Oke, anggap aja kita mau cetak 7.000, yang harga 7.000 hardcover misalnya itu. Terus kalian mau nyetak 1.000 undangan, itu sudah 7 juta. Nah, besar kan? Itu belum catering loh. Kalian biaya yang paling besar itu ada di catering soalnya. Nah, kalau kalian 7 juta hanya untuk undangan saja, sementara undangan itu biasanya hanya dipakai ya untuk itu aja, untuk pas pas ini dikasihkan aja, habis pernikahan, habis acara kemana ya nggak tahu, ya dibuang mungkin. Dan juga undangan cetak tidak ramah lingkungan, jadi itu pertimbangannya. Nah, tetapi undangan cetak itu memang tidak bisa dipungkiri harus tetap dicetak untuk menjagani keluarga-keluarga yang jauh, keluarga-keluarga yang sudah sepuh gitu, misalkan orang yang kita hormati lah, orang tua kita yang kita hormati seperti itu biasanya kita perlu cetak undangan yang cetak. Tujuannya ya supaya sekalian silaturahmi lah. Kalian nggak pernah datang tiba-tiba ngirim undangan digital online, kirim by WA, kan juga nggak sopan gitu kan ya. Mampir-mampir lah untuk kasih undangannya cetak. Nah, tapi undangan cetak kalau bisa cetaknya nggak semua. Kalau misalkan kalian 1.000 undangan, akan lebih baik kalau misalkan kalian bisa membagi proporsinya, katakanlah 70-30, 70 cetak, 30 digital. Nah, itu kan lumayan gitu. Berapa berarti 2.100.000, kalian sudah save 2.100.000. Apalagi kalian misalkan bisa save sampai 50% gitu, 50% digital, enak sudah, itu bisa save sampai 7,5 juta, 3,5 juta, lumayan kan itu teman-teman. Itu pertimbangannya. Nah, kenapa kok pertimbangannya menggunakan undangan digital yang berbasis online? Karena undangan digital itu banyak formatnya teman-teman. Ada yang JPEG, ada yang PNG seperti itu. Kenapa kok menggunakan format online? Karena kalau misalkan format online nggak perlu disimpan, jadi cuma kirim link saja, mereka nggak perlu simpan filenya di handphone, jadi nggak memenuhi memori juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak fitur yang bisa di-enhance di undangan online. Jadi seperti tadi yang sudah saya demokan, kita bisa bisa kasih save the date gitu, bisa diklik, nanti bisa langsung ngelink ke ngelink ke Google Calendar, jadi sebagai langsung buat reminder, itu bisa memungkinkan tuh itu. Kalau lalu juga ada yang bisa klik link Google Maps-nya, jadi bisa langsung direction ke lokasi pernikahan tempat kalian selenggarakan untuk dilakukan direction ke alamat yang dituju. Itu. Nah, biasanya di sini kita kasih
apa ya, rincian acaranya. Biasanya di sini ada resepsi gitu sama akad nikah nanti sebelah kiri gitu. Kita copy aja resepsi, apa ya, resepsi jamnya biasanya di sini jam 13.00 sampai jam 15.00. Ini jam makan siang, jam lapar-laparnya ini. Kartika, salah, Graha Kartika Surabaya. Ini Surabaya seperti ini misalkan. Ini agak apa, dempet-dempet ini loh. Kita kasih 1, nah ini kan enak dibacanya. Kita copy lagi ini ke sini, kita rata kanan, rata kanan. Harusnya ngopi dari sini tadi, enggak apa lah. Nah gini aja guys. Oke, resepsi kita ganti akad nikah. Akad nikah biasanya pagi, jam berapa ya, jam 8.00. Jam 8 di mana biasanya? Di masjid. Kita tempatkan aja di Masjid Sabilillah. Saya nggak tahu Masjid Sabilillah di Surabaya ada apa enggak. Harusnya sih ada, cuma saya nggak tahu di mana tempatnya. Oke, kita masukkan di sini dividernya. Oke, cakep kan dan. Oke, biasanya apa lagi ya? Kata apa ya? Ucapan terima kasih biasanya di bawah sini. Ini aja dah. Kita copy di sini. Lagi di sini. Oke, kita turunkan ke bawah sini. Kita copy paste. Berapa ukurannya? 20, sama kayak atasnya aja ya, 20. Nah ini mantap kan ini. Nah, mantap, udah cakep, keren. Ini atasnya agak kosong, kita kasih biasanya ada ornamen bismillah biasanya ya, bismillah PNG. Kita cari bismillah PNG di Google, cari image-nya ini aja mungkin kali ya. Kita tarik langsung ke sini, cepet, masukkan dia, taruh di tengah-tengah, agak kecil aja, besaran sini. Oke, sip. Ini nanti di bawahnya kita kasih tombol save the date supaya bisa langsung ngelink ke Google Calendar. Cuma mungkin saya pisah videonya nanti di next video aja. Untuk sementara ini kita gini aja dulu. Jadi ada cuma 2 lembar yang halaman depannya sama body undangannya untuk detail acara undangannya. Oke, mungkin cukup ini aja. Sekarang kita siap untuk publish. Jadi yang kita kerjakan di Google Slide ini akan langsung otomatis ke save teman-teman. Jadi kita nggak perlu klik tombol save seperti yang ada di Microsoft PowerPoint. Kita akan langsung otomatis ke save. Kita tinggal untuk mempublish ke webnya, kita tinggal klik file terus publish to web. Nanti kita klik di sini. Ini harusnya ini sudah ke publish tadi. Ini harusnya klik publish. Nah seperti ini. Publish, nanti kita punya linknya ini, nanti linknya ini yang kalian kasihkan ke kerabat-kerabat kalian, ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, seperti itu. Nah kan cakep ini. Nah ini sorry, ini tadi saya belum ngajari untuk ininya. Jadi ini bisa dikasih juga animasi gitu ya. Kita bisa kasih animasi transisinya ini kita bisa kasih slide from right, jadi artinya ke kanan gitu. Nanti bisa di slide gitu. Nah ini ukurannya sudah sesuai dengan ukuran mobile, menggunakan aspek rasio mobile secara umumnya. Jadi kalau dibuka di handphone nanti pas dengan layarnya kalian. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Lalu juga kalau misalkan kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru. Jangan lupa klik
lonceng notifikasinya supaya tetap dapat notifikasi kalau misalkan saya ada update atau upload video baru. Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye.